Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya Iva yang mewakili kelompok kita untuk mempresentasikan tugas dari Ibu Devi, materi Askep Perempuan Rentan. Di sini tugas kita tentang perempuan dan anak dengan kondisi rentan dan kebutuhan khusus pada permasalahan sosial. Next, Kak. Next. Di sini definisi kelompok rentan. Kelompok rentan adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak. Next. Menurut Sutomo, masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan terjadi oleh sebagian besar dari warga masyarakat yang mengandung 4 komponen, yaitu kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu, dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik dan non-fisik baik pada individu maupun masyarakat. Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari salah satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat. Selanjutnya menimbulkan kebutuhan pemecahan suatu masalah. Next, Kak. Di sini terdapat 4 faktor yang menjadi penyebab terjadinya masalah sosial. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Dalam faktor ekonomi, masalah sosial yang dapat terjadi antara lain kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya, yang bisa terjadi akibat faktor kurang bertanggung jawabnya pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu faktor budaya. Faktor budaya ini, kebudayaan yang semakin berkembang dalam masyarakat akan memiliki peran yang dapat menimbulkan suatu masalah sosial, seperti perceraian, pernikahan usia dini, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu faktor biologis. Dalam faktor biologis, masalah sosial yang terjadi adalah kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Masalah sosial tersebut tidak akan terjadi jika fasilitas kesehatan yang memadai dan layak, ekonomi dan pendidikan masyarakat dapat terpenuhi. Jadi antara faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis itu sebenarnya saling terkait gitu ya Kak ya. Yang selanjutnya yaitu faktor psikologis. Dalam faktor psikologis, masalah sosial dapat terjadi kepada masyarakat dengan psikologis yang lemah. Masyarakat dengan psikologis yang lemah yang biasanya muncul jika beban hidup yang dirasakan masyarakat tersebut terlalu berat atau hal-hal yang membuat stres yang akhirnya akan menimbulkan luapan emosi yang akan berakibat pada konflik antara anggota masyarakat. Next. Dari faktor-faktor yang dapat menimbulkan adanya masalah sosial tadi, jika tidak dapat diatasi dengan baik, maka akan menjadi dampak dari adanya masalah sosial di dalam masyarakat. Ada beberapa yang terjadi, diantaranya terjadi peningkatan tindakan kriminalitas atau kekerasan, yang kedua terjadi kesenjangan sosial, yang ketiga terjadi perpecahan kelompok, yang keempat terjadi penyimpangan perilaku, dan yang terakhir yaitu terjadi peningkatan jumlah pengangguran. Next. Nah, yang pertama tadi kan faktor dampak dari adanya masalah sosial di dalam masyarakat tadi kan tentang terjadinya peningkatan tindak kriminalitas atau kekerasan. Nah, di sini karena yang kita bahas adalah tentang perempuan dan anak, maka kita khususkan tentang kekerasan terhadap perempuan. Pada dasarnya tidak ada definisi kekerasan terhadap perempuan yang dapat diterima secara universal. Kekerasan yang terjadi di masyarakat umum mencakup pemerkosaan, kekerasan seksual,
intimidasi dan tempat lain, perdagangan wanita dan perempuan. Sedangkan kekerasan yang dilakukan oleh negara adalah kekerasan fisik, seksual, dan psikologis secara institusi atau kelembagaan dimanapun itu terjadi. Selanjutnya yaitu kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak menurut WHO mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan atau emosional, seksual, penelantaran dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan keselamatan anak, perkembangan anak atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Masih ada lagi slide-nya, Kak Dara? Masih ada, Kak. Di sini ada faktor penyebab terjadinya kekerasan. Menurut Husking, menyebutkan bahwa secara umum penyebab terjadinya tindak kekerasan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor individu dan faktor sosial. Perempuan dan anak penyandang disabilitas adalah salah satu kelompok yang rentan mengalami kekerasan atau pelecehan seksual. Kenapa kelompok disabilitas ini menjadi salah satu yang rentan? Karena mereka mungkin ada yang tidak bisa mengutarakan kekerasan yang dia alami atau tidak bisa melawan apabila mendapat kekerasan secara fisik ya. Kelompok ini juga diketahui menjadi kelompok yang rentan mengalami kekerasan finansial, verbal, dan psikologis baik di lingkungan pribadi maupun ranah publik. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga banyak ilmu yang bisa di-share kepada kakak-kakak. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.